Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Charles Perez Komboy dengan NIM C1034 dari Paralel 1 dengan angkatan 57. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu kultur mandiri yang berasal dari materi TP2BA, di mana pada kultur mandiri ini kita melakukan kultur terhadap pakan alami yang berguna untuk bagian fase pembenihan. Nah, di pakan alami ini yang akan saya gunakan tuh berjeniskan dari golongan zooplankton dan fitoplankton. Nah, untuk yang dari fitoplankton ini untuk yang kita gunakan tuh ialah Corella sp, dan juga untuk zooplanktonnya itu ialah Artemia sp. Baik, untuk prosedur yang pertama, untuk yang tahapan awal ini saya akan menjelaskan mengenai Corella sp. Untuk prosedurnya tuh sebelum kita masuk ke dalam tahapan prosedur, kita menuju ke persiapan bahan. Nah, untuk di persiapan bahan ini terdiri dari botol gelas, pipet tetes, selang aerasi, batu aerasi, mikroskop, dan hemositometer, couple glass, bulb filler, pipet volumetrik 10 ml, lampu TL LED, pipet TS 15 cm, syringe, dan bahan yang digunakan juga terdiri dari klorin, natrium tiosulfat, sabun cair, vitamin mix, pupuk walne, air tawar, dan juga inokulan dari Corella sp ini sendiri. Berikutnya ialah tahapan prosedur, di mana tahapan prosedur ini setelah wadah telah dipersiapkan, wadah tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu agar menghindari adanya kontaminan yang mengganggu dalam tahapan produksi. Setelah itu, botol gelas ditambahkan air sebanyak 800 ml dan diberi aerasi. Selanjutnya dilakukan klorinisasi dengan penambahan klorin sebanyak 0,8 ml untuk tahapan sterilisasi dari media air yang digunakan dan didiamkan selama 2-3 jam ataupun selama sehari. Nah, tahapan selanjutnya untuk menghilangkan residu klorin setelah didiamkan itu ialah dengan cara penetralan menggunakan natrium tiosulfat sebanyak 100 ppm 0,8 ml lalu didiamkan selama 10-15 menit. Nah, agar reaksi berjalan. Selanjutnya, wadah budidaya yang telah dinetralkan siap untuk digunakan sebagai wadah dari kultur mikroalga. Tahapan inokulasi atau tahapan inokulan itu dilakukan setelah media kultur siap untuk digunakan, di mana inokulan ini ditambahkan dengan memanfaatkan alat berupa bulb filler dengan pipet volumetrik sebagai alat yang memindahkan inokulan ke media kultur. Nah, pengambilan ini diawali dengan menekan bulb filler yang telah dipasangkan dengan bulb pipet dengan volume 10 ml lalu dimasukkan ke dalam media inokulan dengan menekan tombol pada bulb filler. Lalu tahapan selanjutnya ialah melakukan pemupukan dengan menggunakan walne sebanyak 1 ml dan juga vitamin mix dengan dosis 0,1 ml. Dan untuk perlakuan yang saya lakukan di video kali ini yaitu dengan perbedaan dosis pupuk walne yaitu 1 ml dan juga 2 ml. Tahapan selanjutnya ialah tahapan monitoring, di mana kita mengamati tingkat pertumbuhan dari Corella sp ini. Nah, dan untuk tingkat pertumbuhan ini diamati selama 7 hari untuk mengamati tingkat pertumbuhan, di mana di Corella sp ini memiliki 4 fase pertumbuhan, diawali dari fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, hingga fase kematian. Selain dari itu, untuk pengamatan ini dilakukan dengan memanfaatkan mikroskop dan juga hemositometer yang diambil dengan menggunakan pipet tetes dan diamati di bawah mikroskop dan juga hemositometer beserta cover glass. Baik, nah untuk tahapan selanjutnya untuk kultur mandiri yang selanjutnya saya lakukan ialah kultur Artemia. Di sini untuk pengawalan dari kultur Artemia dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahan, dan bahan dan alat yang digunakan itu ialah botol plastik dengan volume 1,5 liter sebanyak 2 buah yang dibentuk hingga dimana dipotong. Nanti dapat dilihat di gambar samping seperti ini. Lalu dipersiapkan juga gunting dan lem tembak, selang aerasi, keran aerasi, gunting, cawan sentri, solder, timbangan digital, gelas beker 1000 ml dan juga saringan dengan gelas ukur plastik 2000 ml, air 1000 ml, garam kosok 20 gram per mili dan 25 gram per mili, serta siste Artemia sp yang digunakan sebanyak 1 gram per liter dengan kepadatan sebanyak 241,035 individu. Selanjutnya ialah tahapan dari prosedur, di mana prosedur ini diawali dengan alat bahan yang dipersiapkan dalam keadaan steril, di mana dalam keadaan bersih. Nah, di sini wadah budidayanya berupa botol plastik dengan volume 1,5 liter itu dibersihkan. Setelah itu dilakukan pemotongan pada bagian bawah sekitar 5 sampai dengan 8 cm dan bagian plastik atas dipotong sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Tahapan selanjutnya dilakukan pemasangan selang aerasi pada wadah botol plastik yang diawali dengan pelubangan dengan menggunakan solder pada bagian samping bawah botol dan tutup botol.
Botol plastik bagian bawah dijadikan pondasi dan bagian atas botol plastik diposisikan dengan penutup botol menghadap ke bawah. Dan tahapan selanjutnya dilakukan pengisian air sebanyak 1000 ml dan pada botol tersebut diberikan aerasi. Selanjutnya ialah garam krosok diberikan sebanyak 20 gram dan juga 25 gram untuk dua jenis perlakuan sebelum diberikan pada wadah tersebut dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit hingga homogen atau larut. Nah, selanjutnya siste artemia atau siste dari artemia ini diberikan sebanyak 1 gram per liter lalu ditunggu hingga menetes selama 24 jam. Nah, untuk pengamatan itu atau tahap pemanenan itu diawali dengan cara mematikan aerasi terlebih dahulu dan diberikan cahaya agar telur dari siste artemia itu mengambang di atas sehingga artemia yang akan dipanen itu akan berada di bawah. Dan untuk pengamatannya dilakukan dengan memasukkan daun petri dan dihitung secara manual. Baik, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah